Kita berdoa lebih dulu. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami yang kami kasih, biarlah Tuhan memberkati setiap pribadi kami ketika kami hendak belajar sebagian daripada firman-Mu. Kami yakin Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia, oleh karena Roh-Mu yang kudus, yang mengurapi setiap pribadi kami. Firman-Mu hari ini akan menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari boleh semakin mandiri dan mengerti akan kehendak firman-Mu. Kami tahu Tuhan memberkati kami dengan kekuatan untuk kami bisa menang atas setiap masalah kami. Dan Tuhan hari ini akan buat kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng lagi. Tetapi kami kuat oleh karena kami tahu kepada siapa kami harus percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu Kristen dilarang cengeng. Alkitab menulis, kata jangan takut itu diutarakan oleh Tuhan sebanyak 365 kali. Artinya, jika 1 tahun itu ada 365 hari, setiap hari Tuhan menyampaikan kepada saudara dan saya kata jangan takut. Artinya, kita sudah diberi bekal begitu banyak oleh Tuhan, sehingga kita bisa mengatasi apa saja yang sementara menjadi sesuatu yang mungkin mengintimidasi kita atau yang membuat kita ketakutan, itu pun oleh Tuhan dijamin. Sebab ternyata ayatnya, alasan Tuhan berkata jangan takut, kamu jangan cengeng. Yaitu kita akan baca pada Matius pasal 28, ayatnya yang ke-20. Yang firman-Nya berkata demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan, mulai kata dan di Alkitab saudara boleh dicoret di bawahnya, dikasih stabilo. Dan ketahuilah, aku huruf besar, Yesus Tuhan, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, jika dia menyertai saudara dan saya, jadi anak-anaknya, siapa yang bisa melawan kita? Pasti tidak ada yang bisa melawan kita. Sebab dia yang menyertai kita adalah yang mulia, yang maha kuasa. Pasti tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakan kita. Sekarang persoalannya, apakah benar saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang hidup setia dan taat kepada Dia, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita membenci perbuatan dosa? Nah, saudara, ada begitu banyak orang Kristen yang suka menikmati hidupnya tanpa ada tekanan hidup, tanpa ada persoalan hidup, tanpa ada gelombang-gelombang hidup. Mereka selalu mendambakan penghasilannya juga bisa lancar, mereka terima, mereka bisa kuliner, mereka bisa bepergian dengan keluarganya, mereka bisa happy-happy dengan keluarga dan teman-teman, kemudian mereka mulai berkata, Tuhan kau baik, engkau memberkati aku. Saudara, tidak salah. Anda katakan engkau diberkati. Tetapi yang salah, jika Anda mendambakan hal itu saja. Berarti hidup imanmu tidak akan pernah meningkat. Hidup imanmu akan stuck, akan macet di tempat itu. Kenapa? Karena jika semua terjadi seperti keinginan kita,
Di situ sudah tidak dibutuhkan iman. Justru Tuhan punya cara yang misterius. Tuhan punya cara yang tidak masuk dalam akal pikiran kita. Seringkali justru Tuhan bawa kita sebagai anak-anaknya yang dia cintai ke tempat yang paling berbahaya. Ke tempat yang Anda dan saya yang paling tidak suka. Sehingga ketika kita ditaruh di tempat yang tidak pasti, yang tidak aman, tidak nyaman, disitulah seringkali muncul kegelisahan di dalam hati kita. Muncul kebimbangan di dalam kehidupan kita. Dan mulai pada saat itu, kita mulai bekerja. Mulai hidup dengan iman kita. Kenapa? Karena kita sudah ngelihat. Rasanya nggak ada jalan keluar bagi persoalanku. Aku nggak bisa minta tolong lagi kepada orang lain untuk membela segala perkaraku. Dan pada saat seperti itulah, orang baru disadarkan, dia harus hanya bersandar kepada Tuhan yang kita percayai. Nah, saudara, kita menyaksikan seorang Yusuf. Dia sebagai anak yang dicintai oleh Yakub, diperlakukan seperti seorang pangeran. Dia nyaman bersama dia punya papa. Tetapi mendadak, ketika dia dibenci oleh 10 saudara yang lain, dia dimasukkan sumur, dia dianiaya, dia dijual, dan kemudian dia pergi meninggalkan negeri papahnya demikian jauh sampai masuk ke negeri Mesir. Dan Yusuf pun mungkin mengeluh, Tuhan, kenapa aku bisa kemudian mendadak berubah 180 derajat? Dari seperti seorang pangeran, sekarang aku menjadi seorang budak yang aku tidak memiliki masa depan. Masa depanku tergantung dari Tuhan yang membeli aku. Namun Yusuf tahu sebuah prinsip di dalam kehidupan. Apapun keadaan Anda dan saya, contohlah Yusuf. Di tengah-tengah masa yang tidak baik, di tengah-tengah kehidupan yang demikian menekan, dan dia terpuruk demikian sangat, Yusuf tetap memegang satu. Dia tetap taat dan mengasihi Tuhan. Sehingga Yusuf disertai oleh Tuhan, dan di rumah Potifar, dia diangkat sebagai orang yang sangat dipercaya oleh Potifar. Bahkan Alkitab menulis, di rumah Potifar, Potifar itu tidak lebih berkuasa daripada Yusuf. Semua urusan Potifar dihandle oleh Yusuf. Nah, saudara, dan Potifar hanya tinggal mengurus makanannya dia sendiri. Semuanya beres oleh karena Yusuf, dan Potifar diberkati oleh Tuhan karena Yusuf. Nah, itulah yang membuktikan bahwa Yusuf dalam keadaan apapun tertekan, dia tetap menjadi orang yang dicintai oleh Tuhan. Karena Yusuf setia. Nah, saudara, kesetiaan Yusuf ditunjukkan juga dengan dia hidup benar. Ketika istri Potifar mengajaknya untuk berselingkuh, kemudian apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf berkata, jangan ibu, jangan lakukan ini. Kenapa? Karena engkau adalah istri daripada tuanku Potifar. Semua memang diserahkan kepadaku. Tetapi ada satu yang tidak diserahkan kepadaku, yaitu engkau, karena engkau adalah istrinya. Dan jangan sampai aku melakukan dosa yang sangat besar kepada Tuhanku. Nah, inilah bukti bahwa Yusuf adalah orang benar. Namun apakah orang benar yang melakukan kebenaran dan ketaatan kepada Tuhan selalu secara jasmani mendatangkan kebaikan? Belum tentu. Kita melihat apa yang terjadi dengan perbuatan Yusuf yang benar dan mengkuduskan Tuhan. Ternyata Yusuf difitnah dan Yusuf masuk ke dalam penjara. Nah, saudara, di dalam penjara tentunya pastilah Yusuf pernah merenung, Tuhan, aku kok bisa sampai di sini? Terus kemudian arti daripada mimpiku apa? Tuhan memberikan mimpi 2 kali yang dahsyat, salah satunya matahari dan bulan serta 11 bintang itu akan datang sujud menyembah kepadaku. Matahari, bintang dan 10 matahari, bulan dan 10 bintang akan datang sujud menyembah kepadaku. Nah, saudara, tapi apa yang aku dapati, kenyataan inilah
Aku ada dalam penjara. Mungkin Yusuf juga sedang berpikir seperti itu. Dia sedang berpikir seperti itu. Sehingga dengan demikian, saudara, Yusuf yang tetap setia, itu memberikan teladan buat saudara dan saya. Jangan dilihat sebelum endingnya itu selesai. Nah, saudara, oleh karena Alkitab menulis, oleh karena Yusuf disertai oleh Tuhan, maka di dalam penjara pun Yusuf juga adalah orang kecintaan daripada kepala penjara tersebut. Nah, saudara, singkat cerita daripada Yusuf, Yusuf menjadi orang nomor 2 di negeri Mesir setelah Firaun, karena Yusuf diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan mimpi Raja Firaun. Nah, saudara, lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan ingin pakai Yusuf lebih daripada hari kemarin. Tetapi jalan Tuhan menentukan Yusuf harus melewati penjara. Oleh karena lewat peristiwa yang seperti ini, contoh yang dialami oleh Yusuf, hendaknya saudara dan saya mulai berpikir, jika suatu hari kelak aku harus menghadapi tekanan hidup, persoalan hidup, aku tetap harus setia kepada Tuhanku. Karena pada saat aku setia, takut kepada Tuhanku dengan melakukan firman dalam hidupku sehari-hari, dengan tetap yakin Engkau adalah Tuhan yang aku percayai. Saudara, bukan tidak mungkin segala macam mukjizat pertolongan Tuhan itu akan datang dalam hidup Anda dan saya dengan maksud dan tujuan Tuhan akan memberkati kita lebih daripada hari ini. Nah, saudara, itulah misteri daripada Tuhan, ajaibnya kita Tuhan. Dia selalu memakai jalan yang menakutkan buat kita. Yang kita sudah berkesimpulan, aku tidak ada jalan. Aku tidak bisa lewat. Tetapi aku cuma yakin dengan iman, jika Tuhanku yang datang menolong, aku bisa selamat. Nah, saudara, itulah yang ingin Tuhan berikan kepada saudara dan saya pada malam yang indah ini. Saudara lihat, Israel sudah diberkati oleh Tuhan. Saul sudah jadi raja. Sudah pernah menang perang. Saul juga nerima mukjizat dari Tuhan. Sampai dia berkata, Tuhan, siapakah aku? Aku harus memimpin bangsa yang demikian besar. Sedangkan aku masih muda dan tidak berpengalaman. Bukankah pemilihan Tuhan atas Saul menjadi raja, menjadi sesuatu yang spektakuler di dalam hidupnya, menjadi mukjizat yang demikian besar di dalam hidup Saul? Namun apa yang terjadi? Ketika mereka juga sudah pernah menghadapi peperangan dan mendapatkan kemenangan, suatu hari bangsa Israel harus berjumpa dengan Goliat. Pasukan perangnya, pahlawan perangnya bangsa Filistin. Ukurannya seperti raksasa. Saudara, apa yang terjadi? Saul ciut nyalinya. Tidak seorang pun orang gagah bangsa Israel yang berani menerima tantangan daripada Goliat. Saudara, tapi apa yang terjadi, saudara? Mendadak muncullah Daud yang masih imut-imut, bukan prajurit. Dia menemui Raja Saul dan dia bilang, aku yang akan menjadi lawan mereka, lawan orang ini. Aku akan bunuh orang ini. Saudara, ditertawakan. Ditertawakan oleh Saul, oleh banyak orang. Anak muda, kamu belum berpengalaman. Sedangkan orang itu adalah jagonya perang. Kamu bukan tandingannya. Kami saja tidak berani melawan. Nah, saudara, kita belajar daripada Daud. Ya, lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Daud tahu apa yang Tuhan persiapkan atas hidupnya. Apa yang Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Sehingga Daud tahu apa yang dia bisa lakukan. Nah, saudara, salah satunya kenapa orang Kristen bisa cengeng, bisa setiap ada masalah, tidak bisa ngatasi sendiri. Setiap ada masalah, sudah langsung bingung cari pendeta. Setiap orang ketemu dimintai doa. Buat apa?
Engkau selalu seperti itu buat apa? Karena engkau tidak tahu apa yang diberikan oleh Tuhanmu atas hidupmu. Sehingga engkau tidak mengenal baik Tuhanmu maupun dirimu sendiri. Saudara, nanti saya tunjukkan. Kita masuk ke Daud dulu. Daud datang, Daud ngomong, Tuanku Raja, Anda tidak pernah tahu. Aku ini seorang gembala dari beberapa ekor, berarti tidak banyak, domba milik papaku. Jika suatu hari ada binatang buas yang mengancam keselamatan domba-domba milikku, yang aku gembalakan, entah itu beruang, entah itu singa, aku pasti kejar, aku pasti hantam, dan aku bunuh binatang-binatang itu untuk menyelamatkan domba-dombaku. Nah, saudara, Daud tahu Tuhan berikan dia kemampuan. Sehingga dia berkata, biar aku lawan orang kafir ini, aku akan bunuh dia. Maka Daud majulah. Dikasih pakaian tempur, Daud malah tidak bisa jalan. Dia lepas lagi pasukan pakaian tempurnya, dia pakai pakaian sehari-harinya, dia bekerja sebagai seorang gembala domba. Saudara, apa yang dikatakan oleh Daud? Daud berkata, Goliat, kamu mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang Maha Kuasa. Nah, saudara, Daud di samping tahu apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, kemampuan untuk bertindak, tetapi Daud tetap minta penyertaan Tuhan, supaya dengan kemampuan yang Tuhan berikan, Tuhan memberkati dia dengan kemampuan bisa melakukan kemampuan yang Tuhan sudah berikan itu secara maksimal, dan Tuhan yang menyertai dia, memberkati Daud, itu boleh berhasil. Saudara, sekarang kita lihat, kita kupas. Kenapa sih orang Kristen kok cengeng? Saya tadi katakan salah satunya karena orang Kristen banyak yang tidak mengenal Tuhan Yesus secara dalam. Yang pertama tadi ayat 20, dia akan ngomong dengan enteng, dia bilang dengan ringan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kata-kata yang ringan yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus belum tentu Anda imani itu benar. Sama seperti anak orang Kristen dari dosa, kemudian dibaptis, dengar khotbah pada saat dibaptis, pendeta yang baptis kan tentu ngomong, siapa yang kemudian bertobat, dibaptis, dosanya sudah diampuni. Orang itu masih bisa tanya ke saya loh, Pak Roni, apakah betul dosaku sudah diampuni? Loh sudah. Apakah dengan sedemikian mudahnya? Betul. Nah saudara, itulah yang sebetulnya sedang terjadi, sudah terjadi. Ketika engkau diangkat dari lumpur dosa dan menjadi anak Tuhan, dengan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi, dan kau dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, engkau sudah diampuni. Dan sekaligus, engkau sudah menerima Roh Kudus. Namun, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan firman Tuhan, menimbulkan kesimpulan yang berbeda. Seakan-akan terima Roh Kudus demikian sulit. Padahal Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, apakah ada seorang papa, anaknya minta ikan, diberi ular? Bahkan Tuhan Yesus dalam pembicaraan itu dia ngomong, ketika kamu minta, aku berikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah yang dia janjikan sebelum dia naik ke surga untuk menyertai saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Itu yang pertama. Banyak orang Kristen tidak mengenal Yesus Tuhannya secara dalam. Kemudian yang kedua, sebagai Tuhan, sebagai Bapa, tentunya dia mengasihi Anda dan saya sebagai anak.
Jika Bapa ini adalah Bapa yang maha kuasa, yang bisa berbuat apapun, yang terutama dipikirkan oleh Bapa yang ada di surga, yaitu keselamatan Anda dan saya dalam hidup kekal. Dan keselamatan saudara dan saya di dunia ini. Itu pasti. Saudara, sekarang silakan Anda catat. Tadi kan bawa alat tulis, Alkitabnya juga dibuka, Lukas pasal 10. Lukas pasal 10, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa. Silakan dioret-oret. Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ini lambang iblis, setan, santet, dan lain sebagainya. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, ini adalah orang-orang jahat, anak-anak iblis yang mungkin mencoba membuat saudara itu sengsara. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Saudara dikasih kuasa untuk dua perkara. Untuk dua perkara, menghadapi roh jahat yang tidak kasat mata, juga menghadapi anak-anak iblis. Sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah kamu bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Dia tetap menginginkan keselamatan hidup kekal itu tadi Anda peroleh. Bukan cuma di dunia, yang di surga itu yang utama. Saudara, oleh karena Anda banyak yang tidak tahu apa yang sudah diberikan oleh Tuhanmu, sehingga Anda adalah orang Kristen. Kenapa cengeng? Karena Anda tidak mengenal Anda itu siapa. Anda bisa apa. Contoh, saya ini orang gaptek. Saya punya handphone. Walaupun saya dibelikan anak saya mahal, karena saya tidak tahu menunya itu bisa untuk apa saja. Handphone saya tidak lebih pinter daripada handphone yang lebih murah. Bisanya cuma terima telepon, terima gambar, kirim gambar. Lainnya tidak bisa. Kenapa? Karena saya tidak mengenal apa yang bisa dilakukan di sini. Demikian pula dengan orang Kristen. Kenapa kamu mesti minta doa sama pendeta? Bukan saya katakan tidak boleh. Tetapi kalau selalu setiap ada masalah, Anda putar semua orang-orang itu tadi, Anda minta doa, imanmu tidak akan pernah bertumbuh. Anda harus berkali-kali coba doa sendiri. Ketika nanti Anda dikabulkan, Anda baru tahu, Tuhan, ternyata aku adalah anakmu juga yang doaku kau dengar dan kau kabulkan. Saudara, doa siapa yang paling mujarab? Bukan doa pendeta yang Anda minta. Bukan. Tetapi doa orang yang bermasalah. Kenapa? Karena ketika Anda berdoa, Anda bisa menangis. Pendeta berdoa terkadang lupa. Duh, tadi yang minta doa namanya siapa ya? Lupa. Tetapi Anda sendiri akan berdoa dengan roh, dengan kesungguhan hati. Buktinya apa? Engkau bisa menangis. Engkau tidak sedang berdoa, sedang ikut memuji Tuhan lewat lagu pujian. Engkau menangis. Kenapa? Karena syairnya itu menjamah hatimu yang sedang lagi punya beban berat. Nah, saudara, kita dikasih kuasa, dilindungi. Kenapa Anda harus takut? Apalagi hanya iblis setan. Tidak ada apa-apanya. Engkau aku beri kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Lambang iblis setan. Oleh karena itu kalau ada orang yang kerasuk setan, jangan cari pendeta. Coba Anda tengking sendiri. Catatannya satu, engkau pelaku firman di dalam hidupmu sehari-hari. Tapi jika tidak, jangan main-main. Kamu nanti dipermalukan. Nah, saudara, yang berikutnya. Orang boleh cerita macam-macam. Yang cerita lebih didramatisir adalah yang dulunya dukun, sekarang jadi pendeta. Itu kalau cerita.
itu lebih serem. Saya kurang setuju, Alkitab tidak banyak cerita seperti itu. Yang mengesankan oknum iblis jadi oknum yang hebat. Tidak seperti itu. Ujung-ujungnya nanti ceritanya dia akan dibawa ke sini. Saudara, kita lihat 1 Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang keempat. Semua yang saya berikan, firman Tuhan keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Hati-hati, banyak pendeta, nabi-nabi palsu. Ya, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, tetap kita harus waspada. Dunia tempat kita hidup adalah dunia yang kekuasaannya diberikan Tuhan kepada iblis. Iblis sebagai penguasanya. Namun, kita tahu, walaupun kita di dunia ini harus menghadapi peperangan rohani, karena ada dua kekuatan yang selalu bertolak belakang, yang selalu bermusuhan, yaitu kekuatan Tuhan yang selalu baik, dan kekuatan roh jahat yang selalu akan membinasakan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus tahu apa yang Tuhanku sudah berikan untuk aku. Ternyata dia memberikan perlindungan yang super aman buat saudara dan saya. Dan roh yang dia berikan kepada kita, yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Termasuk roh jahat yang tidak kasat mata, termasuk juga orang-orang jahat, anak-anak iblis, yang dipakai di dunia ini untuk memusuhi kita. Saudara, kemudian yang berikutnya. Lukas pasal 21. Lukas pasal 21. Ayat 18. Ayat 18. Dan 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bertahan yang seperti apa? Bertahan di dalam iman. Bertahan tetap melakukan dengan taat, dengan setia firman Tuhan. Apapun keadaannya, tidak membuat kita terpengaruh untuk tidak mengasihi Kristus sampai tarikan nafas yang terakhir. Dia menjamin tidak sehelai rambutmu pun itu hilang tanpa seizin aku. Artinya, semua yang terjadi atas hidupmu itu ada di dalam kontrol tanganku. Harus seizin aku. Nah, saudara, jika kita sekarang sudah tahu seperti itu, kenapa kita harus menjadi Kristen yang cengeng? Yang setiap kali ada tekanan, kita selalu berkata, Tuhan, ngapain ini harus terjadi? Bukankah tadi Tuhan sudah memberikan contoh? Bagaimana Tuhan mempromosikan Yusuf naik ke tingkat yang demikian tinggi lewat sebuah penderitaan. Oleh karena itu, saya mengkritik ajaran-ajaran gereja tertentu dalam tanda kutip dan pendeta tertentu dalam tanda kutip yang setiap kali secara jasmani orang terpuruk, kemudian mereka mulai berkata, orang ini ada dosa apa? Saudara, lihat endingnya. Jangan di tengah cerita Anda langsung menghakimi. Endingnya, Yusuf masuk penjara. Jangan dipotong dulu. Endingnya dari penjara, Tuhan bawa dia sampai kepada seorang Perdana Menteri. Saudara, penutup saya. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 36. Tuhan tetap menghendaki saudara dalam masa ini, masa COVID-19, ini kan mencekam dunia, mencekam juga Indonesia, mencekam
semua keluarga kita masing-masing, termasuk saya. Kalau saya berdoa, saya selalu ngomong, Tuhan, ini menakutkan. Keluarga kak saya juga takut. Tetapi aku tidak ketakutan. Karena aku tahu kepada siapa keluargaku harus percaya. Saudara, Tuhan menasihatkan firman Tuhan ini. Dan saya menganjurkan Anda memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Siapa tahu ketika Anda melakukan kesetiaan, ketaatan di dalam hidup, melakukan firman Tuhan, dan tetap mengasihi dia, engkau juga boleh mendapat kasih karunia bersama keluargamu. Engkau dilepaskan dari COVID-19, artinya tidak seorang keluargamu boleh terjangkiti. Hingga usainya COVID-19 ini, seluruh keluarga kita diselamatkan dalam keadaan sehat. Saudara lihat apa yang dikatakan oleh dia. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat, jangan penuh, jangan syarat itu jangan penuh oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan itu adalah hari dia murka atau dia panggil orang-orang tertentu mati dipanggil ke sana. Jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Artinya setiap orang pasti akan dipanggil oleh Tuhan. Tetapi jangan sampai ketika dipanggil itu menjadi sebuah jerat. Karena apa? Orang yang dipanggil ini sedang hidup di dalam dosanya. Mending kalau dipanggil Tuhan dalam keadaan dia hidup di dalam kekudusan. Maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Ayat 36. 3 ayat ini silakan distabilu semua, penting. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri loh ya. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, silakan bertanya kepada saya. Waktunya panjang sekali, ada 1,5 jam. Saya sengaja setiap Bible study hanya berbicara, memadatkan firman Tuhan sebagai landasan kita berdiskusi. Itu cuma 30 menit. Senang jika Bapak Ibu mengikuti saya, datang jangan terlambat. Kenapa? Karena saya hanya bicara 30 menit. Sebelum saya buka, saya ingin pesan satu aja. Saya tadi ngelihat Sinta Dewi main gitar. Saya kepengen nanti Sinta Dewi, saya perlu dengan Anda. Nanti setelah Zoom, saya pinjam Zoom-nya dulu Pak Hari. Saya tak ngobrol sama Sinta Dewi. Siapa tahu Sinta Dewi ini juga rindu melayani Tuhan. Mungkin kalau saya pas melayani, itu tidak ada pemain musik. Anda bisa gitar sama menyanyi. Silakan Pak Situmayang, yang lain. Siapa yang mau bertanya lebih dulu? Baik, salam, selamat malam. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan hambanya Pendeta Pak Roni, kita semua yang hadir pada malam hari yang di Jumat ini, ya, kita ini boleh ada tanya jawab karena kita adalah Bible Study dan juga kita namanya sharing firman ya, Bapak Ibu. Betul. Ya. Jadi tolong biar saya lihat dulu siapa yang mau bertanya, tolong semua kameranya dibuka. Tolong dibuka gambarnya supaya saya bisa melihat dan pertanyaannya diutarakan dan nanti akan saya sampaikan kepada hambanya Pak Roni. Yo silakan Bapak Ibu yang terkasih, tolong dibuka gambarnya yang kita semua di dalam Zoom. Ya, ya tolong supaya saya lihat dulu. Mari, ya silakan Bapak Ibu, ya buka gambarnya. Ya terima kasih, ada semuanya. Baik, di malam hari ini karena dari Bapak Pendeta Roni apa yang sudah dibacakan beliau tadi untuk kita dengarkan, boleh kita bertanya dan boleh juga kita sharing. Silakan Bapak Ibu buka gambar dan bertanya, buka mic-nya dan bertanya.
sekarang waktu saya persilakan untuk kita yang hadir pada malam hari ini yang ada di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Silakan, Bible study ini akan berkembang dan menjadi berkat ketika para pesertanya itu aktif untuk bertanya apa saja terkait dengan tema yang menjadi ganjalan. Silakan. Baik, dari Bapak Wawan Sibarani, ada Pak pertanyaan atau sharing firman-Nya Pak? Silakan. Silakan Pak Wawan, dari mana ini bisa disebutkan Pak, Iya. supaya kenal dulu. Iya. Terima kasih Pak. Saya dari Blitar. Saya pendeta dari GKP Jabar. Terima kasih untuk undangan Pak Pendeta Roni Suwono. Terima kasih Pak Wawan. Pernah berjumpa ya. Iya. Karena masa pandemi ini ya. Iya betul jadi, Pak. Situasinya jadi agak beda. Maaf sebentar Pak Iya. ya. Saya bersyukur sekali bisa mengikuti acara ini dan firman Tuhan sudah tersampaikan dengan baik. Saya diberkati oleh firman Tuhan. Mungkin nggak ada pertanyaan, tapi saya sharing saja, sharing tentang Silakan, firman Pak. Tuhan. Bisa Bagaimana melengkapi. seizin Tuhan itu terkadang kita memang sulit untuk memahami. Apa yang dikatakan seizin Tuhan itu terkadang dalam pikiran kita menjadi sulit kita untuk memahaminya, karena seringkali secara manusiawi kita begitu menikmati dalam keadaan yang nyaman. Betul. Tapi ketika dalam keadaan yang sulit dan dikatakan seizin Tuhan, wah, masa Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak baik untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dan seyogyanya memang kita akan senantiasa diajarkan untuk bersyukur dalam situasi-situasi apapun. Itu kita diajarkan sehingga kita bisa memahami makna seizin Tuhan itu adalah dibalik dalam ayat yang Pak Roni tadi sampaikan dalam Matius 28. Iya. Ayat 20. Itu Tuhan menyertai. Ayat 20 itu ya, di pasal 28 yang Tuhan menyertai itu sungguh luar biasa. Penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan mungkin tambahannya hanya itu, saya terberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Pak Roni, terima kasih untuk semua rekan-rekan dalam grup ini. Biarlah semakin kita menambah pengetahuan bagaimana kita mengalami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak cengeng. Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, bahkan kuasa dikatakan. Di situ kita bisa dan mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang mungkin dikatakan sulit untuk kita, tapi bersama dengan Tuhan kita pasti bisa. Terima kasih Pak Roni, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari saya, Pak. Baik, terima kasih atas sharingnya. Baik, jadi yang tadi dibacakan Pak Pendeta Roni perlu saya bacakan di sini. Ya, Matius 28 ya, ayat 20. Jadi perintah untuk memberitakan Injil ya Bapak Ibu ya. Dan dilanjut ke Lukas 10 ya. Ayatnya yang 19, ayat 19 sampai 20 tadi, kembalinya ke 70 murid ya Bapak Ibu ya, supaya bisa lebih kita menseringkan apa yang sudah kita dengarkan. Saya berikan Ibu Alfrida Rida. Ibu mau bertanya Ibu atau sharing Ibu? Silakan Bu Buka Alfrida. gambarnya Ibu Rida. Silakan. Ibu Rida di malam hari ini Ibu, di mana Bu wajah? Nurida. Silakan Ibu. Silakan, siapa ini? Yang mau bertanya Ibu Rida. Ini banyak teman-teman juga dari Full Iya. Gospel nih, ada Pak Willy, ada Pak Rudi, ada Pak Ada. Andi. Ini petinggi-petingginya Full Gospel ini Pak, Surabaya. Pak. Iya, baik. Terima Ya, kasih. silakan. Kepada Pak Rudi Timothy, silakan Pak. Ada yang mau di-sharingkan atau bertanya Pak?
ataupun Pak Willy. Shalom Silakan. Pak, saya Oke. oke masih di ini. Sorry, Oke. ya maaf Baik. ya. Ya. Ya saya dengar Oke, aja oke, Pak. oke. Ya, thank you Ya, Pak Pak Roni. Timothy, Ya, terima thank you. kasih. Baik, pada Bapak Weliho ya, silakan Pak. Ada pertanyaan dalam sharingnya Pak. Silakan Pak Willy. Iya, terima kasih. Selamat malam. Enggak sih, saya Terima kasih, malam. cuman saya menyimak aja dari tadi. Ya. Dan saya bisa memahami apa yang disampaikan Pak Roni tadi gitu. Ya. Ya, dilanjut Pak, silakan. Monitor. Terima kasih kalau tidak ada kasih. pertanyaan. Mungkin Ya. Opa mungkin. Pak Peter, Pak Peter, Wijayana, silakan. yang Ada yang mau dari ditanyakan Opa? Sukabumi toh. Ya, Kristen dilarang cengeng. Kenapa? Karena Tuhan Iya. sudah lengkapi Anda dan saya. Iya. Ngapain? Berarti takut. Baik. Tidak ada ya Pak Opa. Baik, dari Pak Andi Mulyono Pak, ada Pak sharing dan pertanyaan Pak. Ada Bapak? Silakan Pak Adi. Kita malam ini sharing firman Pak. Silakan. Iya. Dibuka dulu Pak mic-nya Pak. Iya, buka dulu mic-nya Pak, buka. Ya, Ya. silakan. Ya, tes. Sudah masuk Pak. Tes. Masuk. Ya, masuk. Iya. Pak Roni, pertanyaan saya satu ya. Iya. Dari kisahnya Yusuf. Iya. Itu kok Alkitab tidak pernah mengekspos komplain dia kepada Tuhan. Iya. Atau perenungan dia kepada Tuhan. Seakan-akan dia terima semua dan Tuhan itu punya wilayah secara keseluruhan di dalam hidupnya. Iya. Sehingga dia itu, saya rasa ketaatannya luar biasa ya, melebihi Daud saya kira. Iya. Nah, kira-kira itu aja Pak Roni. Iya, Apa? terima kasih. Terima kasih Pak. Iya Pak, kita ini baca Alkitab. Kemudian kan berusaha mengetahui yang disebut dengan ilmu tafsir ini tadi. Iya. Dari yang tidak ada, ya tidak ditulis tadi, kemudian kita akan berupaya mengadakan satu pendekatan. Kira-kira yang paling benar yang seperti apa? Nah, terus kemudian, tadi kan saya katakan, saya yakin walaupun tidak ditulis dalam Alkitab, Yusuf sendiri itu mendadak kaget juga loh Pak. Loh aku ini kok berada di sini ngapain? Iya. Terus kemudian, apa arti mimpinya Tuhan tadi? Matahari, bulan, dan 11 bintang itu akan sujud menyembah kepadaku. Apa artinya? Kok aku mendadak jadi seorang budak yang tidak punya masa depan? Padahal aku di rumahku sendiri diperlakukan oleh Bapak Yakub itu seperti pangeran. Dan saya yakin hari-hari pertama pastilah Yusuf tidak langsung dicintai oleh kepala penjara, Pak. Yusuf baru dicintai oleh kepala penjara setelah apa? Dia berbuah. Sama seperti Alkitab berkata, pohon itu baru diketahui daripada buahnya. Begitu Yusuf mulai mengerjakan tugas, disitulah muncul penilaian. Oh, Yusuf orang yang bertanggung jawab. Yusuf adalah orang yang baik dan lain sebagainya. Dia diberi kepercayaan. Oleh karena itu, Pak, karakter Yusuf ini perlu dimiliki oleh setiap orang Kristen. Yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah patah, ketika keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan kita melihat banyak contoh. Ternyata Tuhan seringkali memakai cara yang tidak menyenangkan di hati kita. Untuk sebagai cara Tuhan mengangkat kita promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Inilah yang terjadi atas Yusuf. Oleh karena itu, saya katakan
Alkitab yang paling sulit ditafsirkan itu adalah kitab Wahyu. Tentang neraka dan surga, tentang nanti kita di surga bagaimana, itu paling sulit. Dan saya yakin tidak ada penafsir yang hebat. Kenapa? Karena di kitab Wahyu itu pertama kali dunia diciptakan sampai dunia berakhir itu terjadi cuma satu kali. Tidak ada orang yang bisa membuktikan tafsirnya itu benar yang mana. Demikian Pak Andi, bisa difahami? Mungkin ada yang mau bertanya lagi nih. Ya, silakan. Ya? Yang mau bertanya, Alex Yunus. Kelihatannya Pak Willyhu tadi ada kirim teks di, kok enggak kebaca ya tadi. Silakan Pak Willy. Willyhu, iya. Ada tadi pertanyaan dari Bapak Willyhu ya. Agak cepat tadi berlalu, Ya. Pak. Silakan kalau ada yang lain. Ya. Kalau enggak ada Pak Willyhu cuma Ini. ingin menyampaikan sesuatu. Ya. Erikson, ada kamu nak? Pak Erikson, silakan. Pertanyaan atau sharing? Yuk. Buka mic-nya. Iya. Ya, mengenai Pak Willyhu, ini saya bacakan Pak, memang Pak Willy ada pertanyaan. Apa bedanya ujian dengan pencobaan? Oke. Itu pertanyaan dari Pak Willyhu. Oke. Kalau saya sendiri Pak, begini. Memang benar kekristenan itu idealnya tidak boleh cengeng. Dalam tanda kutip mungkin saya menyimpulkan tidak boleh komplain, tidak boleh mengeluh. Iya, tidak boleh ketakutan. Menyalahkan Tuhan. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menangis dalam Ya, hati betul. sesungguhnya. Ya, Pak, ya. Betul. Tapi memang benar kadangkala kita sebagai manusia, walaupun kita rohaninya, pasti ada di mana titik dia mungkin ketika dia menghadapi suatu ujian yang mungkin sangat begitu berat, akhirnya dia bertanya-tanya, Tuhan, Engkau di mana? Tuhan, kenapa ini bisa terjadi sama saya? Memang hal itu sering, mungkin bukan sering, tapi mungkin banyak orang yang menghadapi atau mengalami hal seperti itu. Tapi memang kembali, sekalipun ada keluhan, yang pasti jangan sampai setiap hal itu membuat kita malah jauh dari kasih Tuhan, atau sebaliknya kita melupakan Tuhan. Hal itu seperti suatu pelajaran bagi kita untuk kita lebih lagi mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya pikir hal pertanyaan-pertanyaan Tuhan, Engkau di mana, Engkau ada di mana ketika saya menghadapi suatu ujian, masalah, hal yang wajar, dan saya pasti Tuhan juga akan memberikan jawaban-jawaban di mana Dia menyatakan kasih-Nya yang lebih dari apa yang dia hadapi. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Erikson, terima kasih. Coba saya jawab yang Pak Willyhu tadi ya. Apa perbedaan daripada ujian dan pencobaan? Ujian sudah pasti tahu, tadi yang sudah saya terangkan, yang terjadi dialami oleh Yusuf ya. Ujian itu dari Tuhan yang ingin mempromosikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi kita punya Tuhan seringkali ujian yang lebih tinggi justru dihadirkan oleh Dia di tempat yang paling berbahaya. Seorang jagoan, seorang pahlawan perang, itu akan demikian luar biasanya ketika dia menceritakan pengalaman pada saat perjuangannya dengan menunjukkan mungkin bagian-bagian tubuhnya yang kena peluru. Dia akan menceritakan bagaimana dia ditangkap, disiksa, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini dia bersama dengan timnya itu keluar sebagai pemenang, membawa negerinya itu merdeka. Pasti seperti ini. Juga orang baru dikatakan, ini loh petinju yang tahan pukul. Berarti dia pernah melakukan pertandingan yang begitu sengit.
Mungkin dia dipukuli oleh lawannya, hampir kalah, tapi dia mampu bertahan dan keluar sebagai pemenang. Nah, artinya ujian-ujian itu adalah untuk mempromosikan. Sehingga lewat pertandingan ini bisa dinobatkan sebagai pertandingan tinju terbaik tahun ini dan lain sebagainya. Nah, saudara, ujian pada dasarnya diberikan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita, karena kita sebagai anak-anaknya itu diangkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kenapa Tuhan taruh kita di tempat yang paling berbahaya? Tadi sudah saya katakan, kalau semua yang terjadi atas hidup kita sesuai dengan keinginan pikiran kita, tidak perlu dibutuhkan iman. Iman justru akan bekerja, bertumbuh, berkembang, dan menjadi sangat kuat ketika kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit. Dan kita yakini, aku tidak bisa lewat karena persoalannya sangat berat. Tetapi jika Tuhan menyertai aku, menolong aku bisa lewat. Nah, saudara, setelah kita melewati beberapa kali, jika kita ada masalah lagi, kita baru bisa berkata, jika kemarin Tuhan menolong aku, menyelamatkan aku, hari ini ada masalah yang menghadang aku pun tetap percaya Tuhan yang sama akan menyertai aku dan membawa aku keluar sebagai seorang pemenang. Kemudian kalau yang namanya pencobaan adalah sesuatu yang merusak. Sesuatu yang merusak. Yang tidak akan membawa tingkat promosi yang lebih tinggi dari yang dirusak. Kita ambil contoh aja. Oleh karena manusia dengan keserakannya, alam ini kan tidak dipelihara. Sumber daya alam dieksploitasi, diperas oleh manusia untuk kepentingan manusia. Hutan-hutan dibabati, belum tentu diberi tanaman penggantinya. Akibatnya banyak banjir, banyak longsor. Terus karena longsor membanjiri penduduk, buat banyak penduduk tertimpa longsoran mati. Itulah pencobaan. Kalau sudah mati, sudah titik. Tidak ada promosi. Tetapi manusia kan masih tetap ingin memeras alam yang diberikan oleh Tuhan untuk diusahakan. Kejadian, saudara lihat. Biarlah kamu menjadi Tuhan atas alam ini. Usahakan, kan begitu. Tetapi salah, manusia memeras dan tidak bersahabat dengan alam. Bangun gedung yang tinggi, terus sak dunia adu gengsi. Siapa yang bisa bangun gedung paling tinggi sak dunia? Wah, berlomba-lomba. Saudara tahu, ketika kita bangun gedung yang semakin tinggi, fondasi harus semakin dalam supaya bisa menopang kuat gedung yang semakin tinggi. Berarti kalau fondasi semakin dalam, lapisan tanah di dalam itu yang terluka seperti apa? Kita kan tidak bisa lihat dengan mata. Makanya sekarang kita sedang masuk di Matius 24. Banyak gempa terjadi di beberapa tempat. Pecah semua. Itulah perbedaannya antara ujian dan pencobaan. Demikian Pak Wiliho. Ya. Ada yang lain Pak tidak? Terima kasih atas jawaban dari Bapak Pendeta Roni. Baik, saudara yang terkasih, ini di sini ada Ibu Hana Suharti. Ibu Hana. Ya, salam Pak Roni, saya ingin tanya. Silakan. Oke, silakan. Saya ya agak sedikit tadi bingung sih. Kenapa orang Kristen nggak boleh cengeng? Tapi saya, ini kesaksian saya juga ya. Saya semenjak menjadi Kristen ini malah sangat cengeng, gitu. Ya. Terus terang, bukan cengengnya bukan karena apa ini ya. Dulu saya ini orang yang paling
paling sombong kalau dibilang nggak pernah menangis sama sekali. Dari mulai kecil sampai remaja pun saya nggak bisa menangis. Saya orang anti menangis. Di hidup saya dulu orang anti menangis, jujur. Tapi semenjak saya menjadi anak Tuhan, semenjak saya mengenal Kristus, saya ini menjadi orang yang paling cengeng. Iya. Waduh, kok putus? Ibu. Kok putus suaranya? Ya. Mas, kedengeran, Pak? Sudah, kedengeran lagi. Ya. Saya ini orang sangat cengeng sekali, bahkan kadang saya sendiri di dapur mengingat kebaikan Tuhan itu saya cengeng. Saya sangat cengeng. Jadi saya agak sedikit tadi bertentangan dengan kenapa nggak cengeng ya, justru kok saya sangat cengeng gitu. Terus setiap saya mengenal apa yang Tuhan lakukan dengan hidup saya selalu menangis. Bahkan di saat saya duduk, saat saya sedang nyuci, bahkan saya sedang masak pun kadang kalau mengingat kebaikan Tuhan itu sangat cengeng gitu loh Pak Roni. Iya. Apalagi memuji Tuhan. Saya sangat cengeng sekali, paling mungkin yang di depan itu saya kalau selalu menangis bahkan sampai pernah Bapak Pendeta saya juga menegur, kenapa Hana selalu menangis? Enggak tahu Pak. Setiap saya memuji Tuhan, air mata saya selalu keluar. Dan itu pun saya nggak tahu harus bagaimana. Jadi saya agak sedikit bingung kenapa kita nggak boleh cengeng. Sudah? Itu yang jadi pertanyaan saya. Silakan dijawab. Saya jawab. Kata cengeng dalam topik di sini, kalau Anda ngikuti dengan seksama apa yang saya sampaikan sebagai bahan untuk kita berdiskusi, bukan cengeng dengan arti kata tidak boleh menangis, tapi cengeng dalam arti kata Anda lemah. Anda harus strong. Kalau ketika Anda menangis karena terharu karena kebaikan Tuhan, semua orang pasti menangis. Silakan Anda menangis, tetapi tadi saya katakan, ide ini mendadak. Tuhan kasih tahu ke saya ketika kita berdiskusi dengan Ibu Grace. Dia berkata, ya, karena ada kuasa gelap yang mengganggu. Terus kemudian mungkin ada ramalan-ramalan, dia mungkin akan jauh dari jodoh. Sampai Ibu Grace harus minta tolong kepada pendoa-pendoa tertentu. Nah, ini menunjukkan bahwa dia lemah. Tuhan tidak menghendaki Anda lemah. Kenapa? Karena Anda berarti tidak kenal kamu punya apa. Urusan doa kamu bisa berdoa, kamu juga anak. Ngapain harus begitu ada masalah kamu harus mulai terbersit pikiranmu. Siapa yang tak mintai doa? Alkitab berkata, hendaknya engkau tenang supaya engkau bisa berdoa. Tidak perlu bingung cari pendoa. Saudara, suatu hari Musa ditegur Tuhan. Di depan Laut Teberau, Laut Merah, belakang pasukan orang Mesir. Musa ditegur oleh Tuhan. Musa, ngapain kamu teriak-teriak sama aku? Itu baca itu. Di Keluaran. Ngapain kamu teriak-teriak sama aku? Kenapa Tuhan harus katakan seperti itu kepada Musa? Rupanya Tuhan ingat. Bukankah di Mesir itu sudah ditimpa dengan 10 tulah? Yang ketika tulah itu ditimpakan, selalu pakai alatnya adalah tongkat yang Tuhan berikan kepada Musa. Sebagai lambang kuasa daripada Tuhan kepada Musa. Saudara lihat ya, Alkitab kita tuh ajaibnya seperti ini. Karena Musa diberi tongkat, manusia sak jagat, satu dunia, tanpa sadar, dia ngikuti nasihat firman Tuhan. Yang namanya pemimpin mesti nyelempit tongkat. Tongkat komando. Kapolres punya tongkat komando. Ya, Panglima Kodam punya tongkat komando. Panglima TNI punya tongkat komando, betul? Kapolri punya tongkat komando. Tuhan ingatkan sama Musa. Musa, pukul itu laut dengan tongkat yang ada di tanganmu. Nah, saudara, eksekusi. Iblis setan itu kecil. Ngapain kamu mati takut? Sedangkan engkau juga diberi kuasa untuk bisa bertahan
dengan yang jasmani kelihatan, yaitu anak-anak iblis. Lihat, orang yang lemah, yang saya katakan cengeng tadi, bukan karena hanya menangis. Akhirnya apa? Apa yang dikatakan, kutukan apapun, diamini itu terjadi. Itu lemah. Kamu harus strong. Aku tidak percaya Tuhan dengan semua yang seperti itu. Karena aku ngerti Tuhanku adalah Bapak yang mengasihi aku sebagai anak. Engkau pasti menyediakan berkat yang baik untuk aku sebagai anak. Katakan itu. Engkau punya kuasa. Nah, saudara, salah lagi ada pendeta atau gereja ngajar. Supaya kamu punya kuasa, kamu harus doa puasa. Keliru lagi. Kuasa itu kamu dapat, saya dapat karena aku anak kesayangan Tuhan. Aku dipercaya oleh Tuhan. Sehingga aku boleh ngomong, bertindak atas nama Bapakku. Ya, demikian Mbak Hana, bisa difahami. Silakan loh Anda kalau saya khotbah nangis ya enggak apa-apa loh. Ya. Tolong, baik Bapak, tolong Bapak Ibu yang kita mendengar arti daripada yang perikop atau judul daripada sharing firman malam ini, cengeng itu bukan berarti air mata ya, bukan berarti betul. Nangis. Ya Bapak Ibu, artinya cengeng itu dia lemah di setiap ada problema dalam hidupnya, dia langsung lemas, lari kemana-mana. Jadi kayak bumi seperti langsung, sudah runtuh gitu loh. Bukannya langsung pergi ke kamarnya, tutup pintu, berdoa sama Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu ya. Memang bahasa duniawi kalau cengeng itu berarti artinya nangis. Jadi Ibu Hana, kalau Ibu nangis kepada Tuhan, kami juga mendukung, kami ikut nangis kepada Tuhan. Makanya air mata kita ini janganlah air mata yang menetes untuk menangisi dunia ini, tapi air mata kita, air mata sukacita untuk Tuhan kita, Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Ibu Nurida, ada pertanyaan dari Ibu Nurida Pane. Silakan Bu, pertanyaan ataupun sharing. Iya, tadi kita ada waktu SMS tadi sampai pukul 21 Bapak Ibu. Iya, panjang waktunya. Tadi ada SMS lewat tadi, Cinli atau apa itu enggak tahu. Iya, Cinli ya, membetulkan cengeng itu gitu. Bukan nangis katanya. Oke. Pak Roni, boleh? Ya. Silakan. Silakan. Jadi saya teringat satu perkataan Yesus sendiri sebelum dia disalib. Ya. Jadi kita ada sedikit diskusi mengenai ayat sedikit, Pak. Boleh, Pak. Jadi sebelum dia disalib, dia berkata, ya Bapa, jikalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Iya Pak Erikson. Jadi seakan-akan kalau saya tangkap secara nggak langsung mungkin Yesus sendiri berkeluh kesah gitu Pak. Iya. Ya, atau mungkin dia merasa takut akan apa yang dia hadapi. Sehingga dia berkata, jikalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi di akhir katanya, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Bukan kehendakku. Maksud daripada perkataan Yesus ini apa sebenarnya Pak? Di balik kata, kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku Pak. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang bagus sekali sebagai menambah pengetahuan kita sebagai orang-orang Kristen. Ya, kita terkadang itu melihat Tuhan Yesus itu cuma dari satu sisi. Karena kita sering panggil dia Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Akhirnya Anda cuma melihatnya dia dari satu sisi saja. Bahwa dia adalah Tuhan. Padahal tidak demikian. Jika kita bicara tentang Tuhan Yesus, kita mesti melihat dualitasnya dia. Dari dua sisi, bahwa Yesus ternyata adalah 100% Tuhan. Yesus juga adalah 100% manusia. Sehingga Yesus yang manusia itulah yang menghadapi ketakutan di Taman Getsemani. Yesus yang manusia itulah yang bisa dibunuh di atas kayu salib. Jangan salah, sebagai anak-anak Tuhan, orang Kristen, ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, selalu bicara ini, satu paket.
bahwa dia adalah Tuhan 100% ilahi, dia juga 100% insani. Di dalam Lukas dikatakan, saking takutnya, bukan cuma ketakutan Pak Erikson, saking takutnya, peluhnya seperti titik-titik darah jatuh ke tanah. Kemudian, sebagai manusia yang 100%, wajar toh, dia menunjukkan ketakutan dan lain-lain. Kalau dia cuma jadi Tuhan terus tadi, ya kan dia sandiwara, sudah enggak apa-apa kan gitu. Nah, kan itu. Nah, ini betul-betul 100% manusia. Karena apa? Dia harus dipersembahkan untuk dunia. Nah, sebetulnya tentang persembahan, manusia satu dunia ini tahu bahwa manusia berdosa harus minta pengampunan dosa. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh zamannya Musa, setiap orang berdosa harus bawa binatang untuk dipersembahkan, entah lembu, sapi, burung tekukur dan lain sebagainya, sesuai dengan status sosial mereka masing-masing. Itu diturun sampai sekarang. Keyakinan-keyakinan yang lain masih melakukan hal yang demikian untuk penebusan dosa. Sehingga karena itu hewan kan tidak bisa menuntaskan dunia, sehingga mereka harus mengulang setiap tahun, mengulang. Tetapi kita sebagai orang Kristen sudah sekali ditebus untuk selamanya oleh darah anak domba Allah yang tidak bernoda, tidak bercacat. Kemudian sebagai manusia wajar, dia ingin ajarkan kepada Anda dan saya di tengah-tengah dia ketakutan, boleh dong ngajukan permohonan. Bapak, jika boleh aku tidak perlu melewati siksa salib. Biarlah cawan ini, anggur ini berlalu. Minum itu pertanda setuju. Oke, setuju. Jika boleh aku tidak usah minum, tidak usah melewati. Dia tunjukkan lagi sebagai anak Allah yang setia sampai mati di atas kayu salib. Tetapi jangan kehendakku yang terjadi, kehendakmu yang terjadi. Inilah yang mengajarkan kepada saudara dan saya, hendaknya setiap kita berdoa, kita tuh tutup dengan kata-kata Kristus ini tadi loh. Bukan terus kemudian pendeta ngajari, aku klaim janjimu. Kurang ajar ini. Paham ya Pak Erikson ya? Di setiap apa yang Tuhan Yesus lakukan, ada intisari pengajarannya. Termasuk doa. Nggak usah teriak-teriak, ngapain sih? Klaim apanya? Kamu ini kan debu tanah, Tuhan kan sang pencipta. Kok debu tanah berani kurang ajar? Ini kan keliru. Secara moral kan salah. Wong kita itu ketemu Tuhan aja sudah tidak punya tenaga kok. Alkitab nulis. Lemes semua kok. Lihat aja. Yohanes para rasul punya kedekatan istimewa dengan Tuhan Yesus. Bahkan disebut sebagai murid yang paling dikasihi. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian dia datang dengan memberikan wahyu. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam wahyu? Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, dia lemas. Loh, ini kan sahabat dulunya. Nah, itulah yang membuktikan bahwa Yesus waktu itu ada dalam dua sisi. 100% ilahi, 100% insani. Oleh karena itu, dia bisa berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani ketika dia ada di atas kayu salib. Karena apa? Dia merasakan seperti inilah ketika dia ditinggalkan oleh Tuhannya tanpa ada pembelaan. Tetapi itu menunjukkan kasih setia Yesus kepada Bapaknya, juga Bapak kepada dunia yang mau mengorbankan anaknya yang tunggal seperti itu. Demikian Pak Erikson, bisa diterima atau masih ada yang kurang? Iya. Bagaimana, Erikson? Cukup Pak. Ya. Cukup ya. Oke. Silakan Bu Nurida mungkin atau yang lain? Bu Nurida atau yang pendoa Shalom, kita selamat ini. malam semuanya. Shalom Ibu.
Haleluya. Haleluya, Ibu. Firman Tuhan pada malam hari ini, Pak Roni. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Tuhan yang luar Sangat biasa. sekali di dalam Bible study kita pada malam hari ini. Cukup banyak pengetahuan yang saya terima ya. Nah, di dalam setiap kehidupan ini sih kita hanya tinggal berserah kepada Tuhan dan kita minta supaya kita lebih mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya akan senang sekali dengan pujian ini, Pak. Boleh ya saya nyanyi ya, Pak? Silakan, Ibu. Ya. Oke. Ajarku mengerti judulnya. Nah, semoga ajarku mengerti. Kita terus diajar Tuhan untuk mengerti segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Wah, ini kalau Sinta Dewi yang main gitar kan bagus ini. Next aja kali, Pak. Gitu ya? Saya tanpa musik dulu ya, Pak. Mari kita resapi pujian ini yang sangat memberkati sekali. Oke. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku hanya padamu, Bapakku. Bapakku ajaib segala rancangan. Yes. Tuhanku heran perbuatanmu. Engkau mengadakan segala ku menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Nah, ini semua kata demi kata sungguh dahsyat, luar biasa, padat, dan kita imani luar biasa. Nah, saya ini aja sih, Pak, untuk merangkum yang saya dapat sepanjang malam ini dari silakan, Bu. yang ditaburkan firman-Nya dari Pak Roni. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nurida. Silakan dilanjut, Pak. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya dan sharing. Kali ada Opung, Grace, ada Opung, ada lagi curhatannya. Silakan. Bu Grace mungkin yang ini yang mengilhami judul saya malam ini loh. Iya, benar Opung, Grace. Jangan cengeng lagi Opung, kuat. Ya. Harus kuat. Ya, ayo. Ada Opung, udah kuat ya. Baik, ya. Ini judul daripada Pak Pendeta Roni sudah jelas untuk kau ini Opung, ya, supaya kau kuat. Jangan cengeng lagi, jangan teriak ke Opung ya. Opung, Opung, bawa aku dalam doa. Jangan ya, kamu doa sendiri ya Opung ya. Ya Nang. Dan Opung bisa kau ajak topang dengan doa ya. Tapi kalau berserah kepada Opung itu terkutuk kita ya Opung ya. Berserah kepada Tuhan. Amin. Betul. Ya. Opung sayang kau Nang ya. Nang ya. Ya, kuat ya, kuat. Jadi judulnya ini yang cengeng ini tidak ada sama kau itu. Kuat, strong. Seperti yang udah diangkat, yang udah diangkat Pak Hari itu, tangannya sekali dua begini. Iya, strong mesti. Yes. Yesus lebih kuat daripada segala-galanya. Iya. Apapun yang menggoda dalam mimpimu, yang menggoda dalam hidupmu. Ya, Pung ya. Dan Pak Roni dan Opung juga pasti kami berdoa sesuai dengan
keluh kesahmu minggu-minggu yang lalu. Ya, Iya. kamu sudah mulai agak segar. Iya. Baik, puji Tuhan. Yo, saudaraku yang terkasih. Masih ada lagi waktu. Bapak, Ibu. Silakan. Ini Cinle. Tadi ada Cinli, silakan. kirim Cinli. apa? SMS. SMS. Ya. Baik, Cinli. Cinli, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Yuk, silakan. Yuk, silakan. Cinli. Tanya lewat teks juga boleh. Iya, lewat teks boleh. Supaya apa kita dengar di malam hari ini bisa kita sharingkan, saling menguatkan. Ya. Oh. Ini Alfrida udah malam mungkin ada. Ada. Alfrida ada. Iya, Rida. Alfrida ada. Adakah? Ayo, sepatah dua kata. Yuk, mana gambarmu, Rida? Alfrida Rida. Kurang enak badan. Oh, kurang enak badan. Ya itu boleh dikatakan, boleh diutarakan supaya kita doa bersama-sama. Yuk. Buka gambarnya. Silakan yang mau bertanya lagi boleh loh. Iya, boleh. Yang mau bertanya lagi karena kita masih ada waktu. Iya, masih ada 20 menit. Sinta Dewi kah? Ya, Sinta Ibu? Dewi, ayo. Silakan Sinta Ibu. Dewi. Apa? Nah, apakah tali gitarnya masih 6, Ibu? Yuk. Sering. Iya. Sering, Bu. Iya. Pak Roni bertanya ya. Iya, silakan. Apalagi bagaimana cara menanggulangi supaya kita tidak cengeng? Iya. Ya, Sudah. baik, pertanyaan. Silakan jawab, Pak. Oke, jadi yang pertama, kita mesti mengenal kita punya Tuhan dengan dalam. Tuhan ini kan sebagai bapaknya kita, wong dia sendiri yang ngomong. Yohanes pasal 1 ayat 12. Itu kan dia sendiri yang ngomong, gitu loh. Siapa yang percaya di dalam namanya diangkat sebagai anaknya dan diberi kuasa oleh dia. Nah, terus kemudian setelah kita mengenal begitu dalam Tuhan kita, dia sebagai Bapa, kita kan juga mesti merasakan toh. Dan juga perlu tahu apa saja yang oleh Bapak kita yang ada di surga itu yang sudah diberikan kepada kita. Kita itu dikasih apa saja. Seperti yang tadi sudah saya ungkapkan. Dia menjamin tidak sehelai rambutmu itu boleh jatuh. Berarti semua yang terjadi atas hidup kita itu kan harus seizin dia, sepengetahuan dia. Dia juga sudah lengkapi. Anda dan saya diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Semua yang diberikan oleh Tuhan harus kita ketahui supaya kita itu mengerti. Mengerti untuk apa? Untuk bisa menggunakan potensi yang Tuhan sudah berikan. Jangan sampai Tuhan memberikan potensi kemudian kita tidak tahu. Tuhannya sedih. Loh, kamu sudah punya, ngapain minta sama yang lain? Loh, Papa sudah bawain kamu kok. Bahkan firman Tuhan yang lain memberikan semangat. Mari dibuka Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Mbak Hana boleh dicatat. Biasanya sampean buka Alkitab sama nyatet toh mesti. Nah, itu berbunyi demikian. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perintah untuk ngelawan. Bapak itu ngadu kita dengan lawan. Bapak kira-kira punya hitung-hitungan enggak? Anaknya mesti menang. Silahkan mic-nya dibuka supaya ngobrol sama saya, Mbak Ana. Kira-kira bapak kita itu punya hitung-hitungan enggak? Punya perkiraan enggak bahwa anakku lek takdu lawanlah si iblis, mesti menang apa mesti acur? Pasti menang. Dulu. Nah, sudah toh. Karena apa?
Dia ngomong, roh yang ada di dalam kamu itu rohku. Lebih besar daripada roh dunia. Pasti menang. Loh, terus kemudian Anda takut. Nah, ini kan salah. Kenapa Anda takut? Karena Anda tidak mengenal dirimu sendiri. Sudah diperlengkapi apa oleh Bapa yang ada di surga. Sudah, paham? Paham, Mbak Ana? Dapat ya. Dapat. Bu Hana, suaranya kok enggak ada ini. Oke, Baik. Pak Situm. Ya, silakan. Yang lain mungkin. Anak kami dari mahasiswa STT Tribakti. Mari nak, bertanya. Silakan. Wah, mahasiswa harus banyak bertanya. Nanti kalau apa itu kuliah umum, Pak. Itu kan saya Pak. cuma bicara maksimal 1 jam loh. Baik. Ya, mulai jam 1, saya kasih ruang sampai jam 5. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, doa penutup loh, Pak itu. Baik. Harus aktif mahasiswa. Iya. Silakan. Silakan bertanya. Oke, shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Ya, kami sangat bersyukur sebagai mahasiswa-mahasiswi di tempat ini bisa lebih kenal lagi dengan Pak Pendeta, bisa lebih kenal dengan Bapak Ibu yang lainnya. Kami sangat bersyukur walaupun keadaan terhalang oleh COVID-19, tapi kita tetap setia untuk melayani Tuhan walaupun lewat Zoom. Nah, saya mau bertanya, Pak. Ya. Kita kan sebagai mahasiswa-mahasiswi. Ya. Dan juga bagaimana cara kita supaya bisa melewati keadaan seperti ini. Ya, contohnya COVID-19 ya, Pak. Ya. Banyak jiwa-jiwa, banyak orang yang kita melihat menderita dengan keadaan COVID-19 ini. Banyak air mata yang tertumpah dan banyak orang yang ya susah. Jadi bagaimana cara kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, apalagi kita sebagai anak rantau dari kampung ke kota, menuju ke kota. Ya, pasti dengan keadaan seperti ini kita banyak kesusahan ya Pak. Iya. Banyak penderitaan, belum lagi keadaan dan kebutuhan kami di tempat ini. Juga keadaan orang tua pun pasti mengkhawatirkan keadaan anak-anaknya. Iya. Bagaimana supaya kita lebih power lagi, supaya kita lebih kuat lagi untuk bangkit dan untuk maju gitu Pak. Untuk melewati semua cobaan dan rintangan seperti ini. Iya. Terima kasih. Bagaimana supaya kita lebih power, lebih kuat menghadapi situasi yang tidak bagus. Banyak air mata, ya. Banyak kesulitan keuangan, kemudian banyak juga kepedihan karena banyak orang yang kita kenal, mungkin sahabat kita yang sakit kemudian tidak tersembuhkan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang ikut Zoom di sini, Anda memandang Tuhanmu itu seperti apa? Apakah Dia adalah sumber segalanya? Coba, mahasiswi tadi. Tuhan Yesus ini sumber segalanya tidak? Sumber segalanya, Pak. Sumber segalanya ya. Oke, kalau Tuhan Yesus sumber segalanya. Kalau kita hidup di dalam sumber itu tadi, kita power enggak? Power ya. Nah, padahal Tuhan Yesus itu berkata, kalau kamu itu mengasihi Tuhan, ya, Dia itu berkenan tinggal di dalam kamu loh. Ya, nah itu lihat ya. Yohanes pasal 14, saya bacakan ayat 21 sampai dengan 23. Ya, dibuka 14. Kalau situ ada Alkitab, ada ketemu ya. 21 sampai 23, Yohanes 14. Silakan dibaca biar yakin. Beginilah firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan di dalam diam bersama dengan dia. Amin. Stop, sudah sampai itu, sampai 23. Oke, sekarang ya, saya nanya, di Alkitab Anda, kata dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia, itu dicoret. Coret bawahnya, di stabilo. Kenapa? Karena ternyata kuncinya cuma satu, supaya Tuhan tinggal di dalam kita tinggal di dalam dia, hidup manunggal dengan Tuhan. Itu cuma satu yang Anda harus lakukan, yaitu jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami itu di garis bawahi, terus kemudian dikasih catatan di tepi yang ada putihnya, kami itu sama dengan Bapa dan Yesus, Bapa dan Kristus. Itu langsung tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam dia, dianya itu dicoret, dikasih keterangan. Dianya kan huruf kecil. Dia itu kita. Dia itu Anda dan saya yang melakukan firman tadi. Nah, kita bertanya mahasiswi. Loh, lah Roh Kudusnya mana? Pak Roni. Loh, ya ini ada gremeng-gremeng ya. Roh Kudusnya kemana? Loh, Roh Kudusnya ada di dalam Yesus toh. Ketika Yesus Tuhan dibaptis, maka turunlah siapa? Turunlah Roh Kudus, jadi satu. Oleh karena itu Trinitas tidak pernah terpisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam setiap kejadian hidup manusia, dia selalu bersama-sama. Oleh karena itu hujat kepada Roh Kudus tidak tak ampuni. Kenapa? Karena kamu juga sama dengan menghujat Bapa sama Tuhan Yesus. Walaupun mereka itu pribadi berbeda, tapi pada hakikatnya mereka itu satu. Klik aplikasi YouTube, masuk ke YouTube, ketik Eve Roni Suwono, cari, ada ratusan video saya, khususnya untuk Trinitas itu ada sendiri. Ada 7 kalau tidak salah 7 video. Pelajari pelan-pelan. Ya, saya pakai bahasa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, saya contoh. Saya tidak pakai bahasa yang sulit-sulit. Bahasa rakyat yang membumi. Supaya orang nangkepnya gampang. Kenapa? Karena background saya juga tidak sekolah Alkitab secara reguler. Jadi kalau ada pendeta yang ngomong dengan bahasa intelektual di bangku kuliah, pasti akan saya suruh ngartikan. Misal dia ngomong eskatologi. Pak, eskatologi tolong. Eskatologi itu apa, terang no, supaya pendengar tahu saya yo ngerti. Bisa-bisa saya enggak ngerti karena saya enggak kuliah secara khusus. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi kamu tinggal dalam keadaan seperti ini, melakukan firman Tuhan dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jangan patah semangat. Apa yang harus dikerjakan sebagai siswa tetap dikerjakan. Kalau perlu bersih-bersih kampus dan lain sebagainya, udah ada kerjaan. Kan haleluya. Gitu. Ya, jangan terus kemudian, oh itu bukan bagianku. Salah itu. Ketika Anda berkeringat, bukan tugasmu. Mata atasan memandang, itu menilai kamu punya karakter. Ya, suatu hari ketika orang ini diberkati dengan pekerjaan yang gede, yang teringat apa? Cari orang. Orang tidak bisa kerja sendiri ternyata. Dia butuh orang lain untuk membuat proyeknya bisa berjalan tambah gede. Nah, kalau dia melibatkan banyak orang, yang terlintas adalah orang-orang yang punya karakter bagus. Ya, sudah? Ya, Pak. Yang lain silakan kalau ada yang kurang. Ya, silakan. Ya, baik. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, ada yang lain? Ini mari. Silakan Pak Cimoyang. Nani ada lagi, Ibu? Silakan. Nani Banyuwangi datang lagi nih, luar biasa. Iya, Nani silakan. Nani dari mana tadi Pak? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi Pak. Banyuwangi. Ayo, silakan. Iya. Ada pertanyaan nih, Jong.
Belum ada. Oke, sudah ngerti ya. Thank Ini you. oh ya, sama-sama. Ini keponakannya istri saya, Pak. Situ yang. Amin. Terus. Ya. Syukurlah. Ya. Iya. Silakan, ada yang lain enggak? Buka suaranya, Bung. Buka. Grace. Silakan. Buka. Iya. Ini pertanyaan untuk apa ya? Ya. Untuk semua orang mungkin apa? Boleh, kan boleh. Awalnya percaya diri, tetapi Ya. setelah mempunyai masalah, dia menjadi down, menjadi kayak ketakutan. Ya, Bagaimana caranya ya. untuk membangkitkan kembali apa ya? Rasa percaya diri, stamina-nya, Ya, atau mungkin dia betul. kalau ketemu orang, ih, gua takut begini-gini. Pokoknya bagaimana caranya itu aja, Pak. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan, Pak. Setelah pernah menang, confident terbentuk. Percaya diri terbentuk. Mendadak kalah lagi. Mental breakdown. Jatuh. Gimana caranya bentuk kepercayaan diri itu muncul lagi? Nah, kita belajar aja dari petinju ya. Karena Alkitab juga pernah berkata, Rasul Paulus ngajari, kamu kalau jadi petinju jangan mukul ngawur, kan gitu ya. Jangan sembarang mukul, pukulan tuh harus tepat, kan begitu. Oke, gimana caranya? Kita mesti merenung kembali. Kenapa kok aku bisa kalah dengan masalah ini? Pelajari, apa kekurangan kita kok bisa kalah? Gimana caranya kita bisa kemudian bisa kepercayaan diri itu timbul lagi. Setelah kita mengetahui kekurangan-kekurangan kita berbenah diri, jangan pernah takut menghadapi persoalan baru yang menghadang kita. Jangan kemudian terus lari, jangan. Kenapa? Karena kita punya Bapak itu tahu bagaimana cara dia memberkati kita dengan confident yang baru. Yaitu ketika engkau akhirnya keluar lagi sebagai seorang pemenang. Ya, tetapi kalau engkau tidak pernah bertanding lagi, kamu akan mati, kepercayaanmu terkunci di situ. Kenapa? Karena kamu akan menjadi orang yang endingnya itu adalah kalah. Oleh karena itu, kita menyaksikan ada petinju-petinju tertentu yang di dalam rekodnya tidak pernah kalah. Orang di sampingnya sudah ngomong, kamu tidak usah naik lagi, tidak usah naik lagi lah. Sudah pensiun aja lah. Supaya apa? Cetakan rekor emas ini tidak ternodai. Paham, Mbak Grace? Dapat? Dapat ya, Bung ya? Dapat? Oke. Bertanding lagi, jangan pernah kalah. Lawanlah itu tadi. Iya, haleluya. Oke. Silakan Pak Rudi kalau ada keperluan mau live dulu boleh. Ya. Silakan yang lain. Ayo, yang lain lagi. Iya. Baik. Yang terakhir ini tadi. Iya. Ibu Cinli ini, Pak. Oke. Mungkin terakhir Bu Cinli silakan. Iya. Ayo Bu. Ayo. Silakan Bu. Ayo Bu, karena sudah menunjukkan 20.53 Ibu. Yo silakan Ibu. Iya. Sisa 7 menit. Iya. Iya. Ini kalau di Pare, Pak, itu enggak mau berhenti loh, Pak. Jemaat yang sudah saya bina belasan tahun itu. Ada 80 tatap muka. Iya. Tapi di Zoom kita ini, Pak, kayaknya masih malu-malu itu, Bapak. Iya. Padahal kan ini kan kita enggak ketemu tatap muka. Iya. Kan gitu. Tapi lumayan nih hari ini datang 20-an lumayan, Pak, pesertanya. Iya. Saya, Pak. Silakan. Baik. Siapa? Sinta Dewi. Oke, Bu Sinta Dewi, silakan. Dengan topik-topik yang ada tadi ya, berharap apa yang saya sampaikan ini, saya nggak bertanya, cuman apa ya kayak kesaksian gitu ya mungkin. Boleh, ya. boleh, ya boleh. Apa yang saya alami itu dialami oleh Bu Grace juga. Minggu kemarin saya mendengarkan. Oh, Anda kenal Bu Grace ternyata, satu kota? Tidak kenal, cuman minggu kemarin saya menyimak. Gitu. Oh iya. Nah, apa yang dialami Bu Grace itu saya alami. Bahkan perdukunan itu nggak hanya dari satu orang, tapi dari beberapa orang. Betul. Kenapa saya bisa tahu orang ini
seperti dari banyak pertanyaan tadi, bagaimana bisa kuat, bagaimana bisa ini gitu ya. Saya tadi cuma menjawab hanya dengan mengingat kebaikannya. Dan yang utama adalah tetap memuji menyembah. Bahkan ketika sakit saya makin parah, sakit kanker payudara saya makin parah, jadi saya nantangin Tuhan gitu ya. Saya ingat itu tadi yang cawan tadi ya gitu. Tapi tapi saya diingatkan kembali Abraham dan Musa. Kalau Abraham dan Musa saja bisa jadi sahabat Tuhan, kenapa aku enggak gitu ya? Kalau aku mendapat kasih karuniamu, boleh enggak aku jadi sahabatmu dan aku nawar? Kan di Abraham nawar ya, kalau ada 10 orang berdoa akankah Sodom Gomora, nah gitu ya. Nah saya pun juga nawar sama Tuhan gitu. Tuhan, aku sekarang disuruh operasi, itu angkat payudaranya gitu ya. Memang kanker ganas stadium 2B, baru 2B gitu ya, tapi sudah masuk ke pembuluh darah. Tapi saya selalu katakan, penyakit ini jauh dari nyawa gitu. Padahal dekat nyawa gitu ya. Iya betul. Dokter saya bilang jangan lebih 6 bulan gitu, karena itu ganas sekali. Tapi saya yakin kasihnya lebih ganas gitu. Saya cuman punya pikiran seperti itu dan saya nantangin Tuhan akhirnya gitu, nawar seperti si Abraham dan Musa gitu ya. Musa aja nawar, Tuhan, wong ini umat yang kau bawa dari Mesir kok sekarang mau dibinasakan gitu ya. Nah itu saya juga nawar, Tuhan, kalau aku kecil dulu di sini gimana sih? Waktu kecil dulu diselamatkan gitu ya, hampir mati saya waktu kecil dan saya hidup ini untung-untungan. Waktu kecil saya diselamatkan kok sekarang mau ketemu kematian lagi gitu ya. Saya akhirnya nawar, Tuhan kalau Engkau izinkan aku ndak operasi. Kalau memang diizinkan aku ndak operasi. Kalau toh aku harus lewat gitu ya, kayak banyak COVID sekarang mencekam gitu ya, waktu itu saya juga mencekam gitu. Kalau toh saya harus lewat, saya mau lewat dengan utuh. Tubuh saya utuh, saya diciptakan utuh, saya kembali juga utuh. Tapi saya yakin saya belum waktunya lewat, belum waktunya pulang gitu. Nah, saya nawar, Tuhan kalau Engkau izinkan aku ndak operasi. Bahkan kalau diizinkan, aku mau ketika Engkau aku tetap hidup sampai Engkau datang jemput dan mengubah tubuhku menjadi yang tidak fana gitu ya. Mungkin iman saya ini terlalu ketinggian apa bagaimana, tapi itu yang ada dalam pikiran saya, yang ada dalam hati saya, hanya karena saya tuh pengen lihat anak saya wisuda gitu ya. Anak saya sudah skripsi tapi belum mau mengerjakan skripsi, terbentur pandemi juga, terbentur saya sakit. Dan ketika saya mengingat lagi kembali kebaikannya gitu, saya cuma bisa memuji menyembah ya dengan musik yang geradul gitu ya, musik yang terbatas. Tapi saya yakin apa yang saya pujikan, apa yang saya sembahkan itu berusaha menyenangkan Tuhan gitu ya. Tuhan pasti dengar gitu. Dan ketika saya mengalami itu tadi, sudah sakit makin parah, saya ditinggalin sahabat yang ninggal hutang sama saya gitu ya. Pinjam ya buat ini gitu ya. Lalu saya ditinggalin teman. Sudah ditinggal sahabat, teman dalam keadaan sakit, didukunin lagi gitu ya. Dalam perdukunan yang enggak hanya satu. Itu perdukunan dari arah tempat kerja dan tempat tinggal gitu. Terus ditinggalin teman itu tadi nggak hanya teman sekedar teman kerja, semua teman kerja itu mengucilkan. Kemudian teman gereja, teman kerja, teman gereja, tetangga, saudara, bahkan anak saya waktu itu meninggalkan saya. Betapa down-nya saya. Tapi saya hanya ingat itu tadi, dia baik. Saya langsung, Tuhan, aku mohon ampun. Saya ingat Ayub. Saya cabut setiap perkataan, saya cabut setiap nasar yang tidak
terbayar itu ya, saya cabut semua. Ketika kecil kalau saya sembuh saya mau melayani Tuhan, tapi ternyata kan ada banyak kendala gitu. Nah, akhirnya saya cabut semua, saya mohon ampun. Saya telah melupakan kebaikan Tuhan. Di situ saya teringat 3 tahun lalu, setiap kali saya berkendara nyetir itu saya tiba-tiba dapat lagu gitu ya. Kalau saya ingat, saya langsung cepat berhenti, saya rekam. Nah, lagu itu adalah intinya bersyukur. Bersyukur buat hari yang kau beri, bersyukur buat kebaikanmu, bersyukur buat keajaibanmu, dan selamanya ingin bersyukur gitu. Nah, dari situ saya ingat lagi, saya cari rekaman itu, untungnya ketemu karena beberapa yang lain itu sudah hilang dalam rekaman itu karena HP yang terblokir. Nah, saya coba cari gripnya, saya nyanyikan, saya ini coba memuji menyembah. Di situ saya kuat kembali dan puji Tuhan anak saya pulang. Walaupun belum mau mengerjakan skripsi, tetapi di situ saya sudah bertahan selama 1 tahun. Kan saya parah itu, sebelum parah itu saya bertahan 7 tahun. 7 tahun kemarin itu saya baru berani bilang ke keluarga bahwa saya punya kanker payudara itu Oktober 2019. Akan COVID, ketika akan COVID. Nah, ketika COVID itu saya kan minta sama Tuhan untuk nggak operasi, dan puji Tuhan diberi dokter yang anti operasi, hanya suntik di Surabaya. Rumah saya di Batu, dari Batu ke Surabaya, apalagi ketika PSBB 3 bulan saya nggak bisa kontrol. Nggak bisa kontrol. Tapi betul. puji Tuhan dengan PSBB, ketika dibuka PSBB-nya saya kontrol, dokter bilang sudah bersih. Apa saya perlu ronsen, apa saya perlu ini itu. Saya hanya terapi memaafkan. Selain memuji, menyembah, mengingat kebaikannya, saya terapi memaafkan. Amin. Siapa saja yang nyakitin saya, amin. Kau izinkan, ingatkan aku, siapa. Akhirnya seperti film. Dilihat, waktu kecil kamu disakiti mamamu seperti ini nih, papamu ini. Gitu ya, sampai pada umur saya sekarang 43. Di situ saya langsung catat dengan cepat, karena seperti film ya, saya langsung cepat catat dan saya terapi memaafkan satu persatu setiap orang yang saya sakiti, yang menyakiti saya. Kalau memaafkan orang yang menyakiti kita, itu gampang. Walaupun bagi orang lain mungkin sulit ya, tapi bagi saya gampang karena ya memang harus dimaafkan gitu. Tapi kalau orang yang membenci kita, orang yang kita benci, nah itu gampang. Tapi orang yang membenci kita itu sulit. Nah, itu saya perlu terapi memaafkan tadi, sehingga akhirnya saya bisa sembuh perlahan gitu ya. Setelah yang PSBB tadi dinyatakan sembuh, itu hanya 3 bulan saya sembuh. Dan sekarang pun tumbuh lagi gitu ya. Saya nggak tahu apa salah makan, apa bagaimana, tapi yang saya ingat adalah itu tadi. Tuhan ciptakan saya utuh, ini hanya untuk mengingatkan saya untuk selalu berterima kasih. Jadi saya kalau bangun pagi, terima kasih ya Sinta Dwi, mata kamu masih melek merem, anus kamu masih berfungsi gitu ya, payudara, maaf ya, selama ini saya nggak memperhatikan kamu sehingga kamu caper kayak gini gitu. Jadi saya berterima kasih, bibir terima kasih sudah bisa ngatup-ngatup, makan, gigit gitu ya. Jadi ya itu tadi, cuman bisa berterima kasih, memuji, menyembah, mengingat kebaikannya, mengingat bahwa saya diciptakan baik adanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf panjang sekali. Terima kasih, kesaksian yang luar biasa ya. Atas kesaksiannya ya, Ibu Sinta ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Bapak Pendeta Roni. Iya Pak. Kita Pak sudah pukul 21 lewat. Ya. Kiranya sudah kita tutup ya. Ya. Sharing firman kita ya Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Roni tutup doa firman kita Pak. Nanti kalau doa Bapak kami dan doa berkat biarlah saya Pak. Oke. Mari kita tundukkan kepala. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberkati kita dengan firman-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang penuh kasih.
Engkau sudah memberkati kami lewat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus kuat, kami harus strong menghadapi setiap masalah yang harus kami lewati. Kami yakin penyertaan-Mu ya dan amin. Sehingga apapun persoalan yang harus kami hadapi, apapun tekanan hidup yang kami mesti lewati, kami percaya dengan penyertaan-Mu kami akan melewatinya, keluar sebagai pemenang, dan kami Engkau selamatkan. Kami percaya semua anak-anak Tuhan yang ikut Zoom, yang bertanya, yang bersaksi, semuanya Engkau berkati. Sakit penyakitnya Engkau sembuhkan, segala harapannya boleh tercapai, dan segala yang baik dari Engkau boleh dialami di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, lewat apa yang Kau berikan atas kami, membentuk kepercayaan kami, membentuk rasa confident kami, sehingga iman kami bertumbuh, berkembang, dan menjadi sangat kuat. Amin. Kami bersyukur Engkau ingatkan Tuhan, ketika kami harus melewati masa-masa yang sukar, kami tidak boleh cengeng, tetapi kami harus menyambutnya sebagai salah satu cara Tuhan mempromosikan kami, menikmati jenjang karir yang lebih tinggi, menikmati tingkat level iman yang lebih tinggi. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap percaya Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, mari anak-anakku angkat satu pujian. Begitu selesai angkat satu pujian, langsung nanti saya tutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat. Aku mengasihimu Yesus. Baik, pada saat ini kita akan mengakhiri doa kita di malam hari ini. Kita menaikkan pujian dan berkata, aku mengasihi Engkau Yesus. Kau Yesus dengan genap hatiku. Silakan Pak Wilihu.
Beritamu dan mari, saudara yang terkasih, kita akhiri ibadah doa malam kita ini, ataupun Bible study kita ini, ataupun sharing firman kita ini. Kita berdoa dengan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari permata-permata Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai hidupmu, menyertai cita-citamu, menyertai kesehatanmu, menyertai lumbungmu, menyertai keluargamu, menyertai keluar masukmu. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kepada kali yang kedua. Bersama-sama kita katakan, Amin. Amin.